Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang terus diberikan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, yang kita jadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah di atas jalan beliau. Kita akan kembali membaca sirah beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ghazwat Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Kita sudah sebutkan pada mukadimahnya. Kita lanjutkan poin selanjutnya atau paragraf selanjutnya, disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman rahimahullah ta'ala. Walamma ishtadda alaihimul hisaru arada alaihim ra'isuhum Ka'b bin Asad thalatha khisalin imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dinihi fayamanu ala dima'ihim wa amwalihim wa abna'ihim wa nisa'ihim wa qad qala lahum wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum wa imma an yuqtalu dhararihim an yaqtulu darariyahum wa nisahum bi aydihim wa yakhruju ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisuyufi musallatina yunajizuna hatta risalatun ilaika risalatun ilaika yaqtulu an akhir risalatun ilaika risalatun ilaika an yahjubu ala risalatun ilaika wa yaksibuhum wa yakbisuhum yawm as-sabt li'annahum qad amanu an yuqatiluhum fihi fa abaw an yujibu ila wahidatin min hadhihi al-khisal ath-thalath. Wa hina idzin qala sayyiduhum Ka'b bin Asad fi inzi'ajin wa ghadab ma bata rajulun minkum منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. Dan artinya pada saat atau tatkala pengepungan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin keras,
atau pengapungannya dampaknya semakin payah mereka. Pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Asad menawarkan kepada mereka 3 poin. Jadi ini yang tawarkan kepada orang Bani Quraidah itu pemimpinnya sendiri, Ka'ab bin Asad. 3 tawaran yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Asad kepada kaum. Karena apa? Karena dampak pengepungannya sudah sangat hebat. Nabi SAW mengepung Bani Quraidah, mereka tidak bisa kemana-mana. Namanya orang dikepung, tidak bisa kemana-mana, otomatis akan semakin lama semakin semakin susah. Mencari makanan susah, cari air minum susah, pokoknya kan jadi kesulitan mereka. Maka ketika mereka semakin kesulitan itu, berkatalah Ka'ab bin Asad ini kepada mereka, dia menawarkan 3 hal. Yang pertama, Ka'ab bin Asad menekankan pilihan kita yang pertama adalah kita masuk Islam. Dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW menjadi kaum muslimin dan satu agama. Kalau kita mau masuk Islam katanya, maka kita akan menjadi aman. Darah kita aman, harta aman, anak-anak aman, istri-istri aman. Karena akan dilindungi sebagai seorang mukmin. Bahkan mereka akan mendapatkan haknya. Karena sudah menjadi mukmin berarti akan mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajiban sebagaimana mukminnya. Dan Ka'ab juga mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Sungguh telah jelas bagi kalian, wahai umatku, wahai kaumku, katanya kepada kaumnya ini, sudah jelas bagi kalian bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus. Jadi mereka tahu, dan semuanya mereka tahu. Sebagaimana Huyai bin Akhtab juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memang Nabi yang diutus oleh Allah. Wa annahu alladhi tajidunahu fi kitab. Dan dialah orang yang kalian temukan di dalam kitab kalian. Atau yang diungkapkan dalam kitab kalian itu sudah dia ini orangnya. Ini kata Ka'ab bin Asad. Jadi disebutkan sebagai fakta sejarah bahwa orang Yahudi Bani Quraidah itu mereka yakini dalam kitabnya bahwa akan ada nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-cirinya itu ya sama dengan Nabi Muhammad. Makanya Ka'ab bin Asad mengatakan bahwa dia inilah yang orang yang kita baca setiap saat dalam Taurat itu sudah dia itu. Dan itu kita tahu semua. Jadi dia mengakui. Ini yang pertama. Jadi kalau kita masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad dan memang dia itu seorang nabi seperti dalam kitab kita, maka kita aman. Ya. Harta, anak, istri, darah, semuanya aman. Ya. Tidak perlu lagi bersusah payah menjaga kita punya kaum ini. Kita akan dilindungi oleh Nabi Muhammad dan oleh kaum mukmin juga akan kita saling melindungi. Ini pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan pilihan yang kedua adalah kalian atau kita membunuh sendiri anak-anak kita, istri kita dengan tangan kita sendiri, kemudian kita keluar berperang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita mendapatkan kemenangan atau kita yang binasa semua. Ya, dia bilang, kenapa anak-anak mereka membunuh sendiri supaya tidak ragu-ragu lagi pergi perang. Ya.
Kalau kita bunuh, kita punya anak, kita punya istri, pokoknya kita selesaikan dulu. Kita sudah tidak berpikir lagi. Sementara kita maju menyerang Muhammad dan pasukannya, kita tidak berpikir siapa yang ditinggal di rumah. Karena sudah kita selesaikan sendiri. Dan kita maju menyerang mereka atau perang dengan mereka sampai kita menang atau sampai kita binasa. Jadi perang habis-habisan. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, wa imman an yahjumu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbisuhum yawm as-sabt. Li'annahum qad amanu an yuqatiluhum fi. Atau pilihan yang ketiga katanya, kita akan menyerang Muhammad dan pasukannya, dan kita akan menyerang mereka walaupun pada hari Sabtu. Padahal dalam ajaran ajaran Taurat, ya, hari Sabtu itu kan tidak boleh bikin apa-apa, ya, apalagi perang, karena dia hari yang disucikan. Hari Sabtu itu hari yang disucikan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi kata mereka, kalau kita melawan mereka terpaksa, namanya perang, tidak bisa kita tentukan hari apa. Ya, kalau sudah bagus serang sampai habis. Ya bisa jadi kita akan menyerang mereka pada hari Sabtu. Walaupun pada hari Sabtu itu ada larangan untuk melakukan kegiatan apapun karena dia hari suci. Maka ini kata Ka'ab bin Asad, 3 pilihan yang ada di depan kita ini, atau di depan kalian orang Bani Quraidah. Ya, pertama masuk Islam, yang kedua kita kita eksekusi sendiri, kita punya keluarga, baru kita menyerang Nabi Muhammad sampai kita menang atau kita binasa semua. Atau ketiga, kita akan menyerang Nabi Muhammad walaupun di hari Sabtu sekali. Fa'abau ayyujibu ila wahidatin min hadhil khisal as-salat. Ya. Maka kaumnya Bani Quraidah, jadi padahal Ka'ab bin Asad ini dia pemimpin, raisu, presiden mereka lah, istilahnya ketika itu, pemimpin tertinggi. Dia yang menawarkan itu, tapi mereka tidak ada yang terima satu-satu. Satu pun mereka tidak terima. Ya. Jadi apa mereka punya? Fahina idzin qala sayyiduhum Ka'ab bin Asad fi insi'ajin wa ghadab. Dan ketika itu Ka'ab bin Asad sambil marah mengatakan kepada mereka, ma bata rajulun minkum mundu waladat ummuhu lailatan wahidah min ad-dahri hasiban. Ma bata rajulun minkum mundu waladat ummuhu. Apa artinya ma bata itu? Apa dia artikan di sini? Apa artinya, Bang? Coba baca artinya. Apa yang membuat salah seorang di antara kalian menjadi keras kepala setelah dilahirkan ibunya semalam suntuk? Apa? Setelah dia dilahirkan ibunya? Semalam suntuk. Semalam suntuk. Oh, di situ apa terjemahan? Ada seorang pun dari kalian yang mempunyai tekad keras semenjak dilahirkan oleh ibu. Apa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang mempunyai tekad keras semenjak dilahirkan oleh ibu. Kenapa jadi beda terjemahan? Ma bata rajulun minkum mundu waladat ummu lailatan wahidah min ad-dahri hasiban. Ya. Gitu. Ma itu manafi, ya. Bata yang di rajulun minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian. Ya. Nah, terjemahannya di sana lebih masuk akal. Ya.
Tidak ada seorang pun di antara kalian. Mundu sejak waladat ummuhu, sejak dia lahirkan oleh ibunya, lailatan wahidatan min ad-dahri dharaf. Dharafnya dikedepankan. Sebenarnya dia mengatakan ma bata rajul minkum mundu waladat ummuhu haziman lailatan wahidah min ad-dahr. Tapi ini dharafnya dikedepankan. Ma bata haziman. Tidak ada yang punya tekad. Artinya tidak ada yang ingin ingin menjadi orang yang baik lah. Lailatan wahidah, walaupun di masa malam. Ini dia menafikan Ka'ab bin Asad mencemooh atau mencela dia punya kaum sendiri. Artinya kali ini tidak bisa diharapkan orang. Ya. Ingin enak saja, tapi kalau diajak berjuang tidak mau berjuang. Tidak punya semangat untuk berjuang. Sejak dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini karakter mereka diungkap sendiri oleh Ka'ab bin As. Dan begitulah orang-orang Bani Israil. Dan begitu pula disebutkan di dalam Al-Quran. Idh qalu linabiyyin lahum atalana malaikatun nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alaikumul qital tawallaw. Pertama mereka mengatakan kepadanya, berdoa kepada Allah supaya Allah mengutus seorang yang menjadi pemimpin kita untuk berjuang di jalan Allah. Nabinya mengatakan, Nabi yang mereka mintai tolong untuk berdoa kepada Allah itu sudah tahu juga karakter mereka. Ya. Makanya dia mengatakan, kalian nanti kalau dibajukan perang paling kalian tidak mau berperang. Dia bilang, masa? Ya. Kita ini kan sudah diusir dari kampung kita, dari anak kita, masa kita tidak berperang? Nah itu kata mereka sebelum diwajibkan. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw. Nah, ketika mereka sudah diwajibkan oleh Nabi untuk berperang, mereka menghindar dengan banyak berbagai macam alasan. Nah begitu juga terjadi pada Bani Quraidah, ya kan? Yang tadi kan mereka ketika menandatangani perjanjian dengan Nabi, mereka aman-aman saja. Tapi ketika Nabi lengah, mereka memprovokasi. Nah, ketika Nabi menyerang kembali, mengepung mereka, mereka tidak mau lagi. Jadi pemimpinnya juga pusing dengan mereka. Nah itulah karakter. Ya, jadi orang yang tidak mau disalahkan, karakternya tidak mau disalahkan. Mereka ingin, pokoknya mereka semua yang menang. Mereka semua yang diberi hal-hal yang enak. Nah begitu ya sekarang ya, orang-orang Israel. Mereka menyerang. Ketika mereka diserang, mereka bilang orang yang menyerang kami itu jahat. Padahal mereka yang menyerang duluan. Nah, ketika dibalas mereka punya serangan, dia bilang, kalian melanggar aturan. Macam-macam dibalas. Nah, itu dalam sejarah memang begitu. Ya, memang begitu definisi. Jadi tidak usah heran. Ya. Walam yabqa li Quraidah ba'da raddi hadhihi al-khisal al-thalath illa an yanzilu ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum aradu an yattasilu bi ba'd khulafaihim min al-muslimin la'allahum yata'arrafuna madza sayahillu bihim idza nazalu ala hukmi. Fab'athu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arsil ilaina Aba Lubabah nastashir wa kana halifan lahu
wa kanat amwaluhu wa waladuhu fi mantiqatihi. Falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rijal wa jahasha an-nisa'u wal wasibyan yabkuna fi wajhihi faraqqa lahu wa qalu ya Aba Lubabah atara an nanzila ala hukmi Muhammad qala na'am wa asyara bi yadihi ila halqi yaqulu innahu dhabh thumma ulima min fawrihi annahu qala Allah wa rasulahu famadha ala wajhihi wa lam yarji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal masjid an-nabawi bil Madinah farabata nafsahu bisariyatil masjid wa halafa an la yuhillahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa annahu la yadkhulu arda bani Quraidah abadan. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaruhu falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaruhu wa kana qad istabta'ahu qala ama annahu law ja'ani lastaghfartu lahu amma idza qad fa'ala ma fa'al fama ana billadhi atlaqahu min makanihi hatta yatuballahu alaihi. Ya. Dan tidak ada pilihan bagi Bani Quraidah setelah mereka menolak saran-saran yang disebutkan oleh pemimpinnya itu yang 3 tadi, ya, pilihannya mereka illa an yanzilu ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihannya cuma satu, mereka tunduk di bawah hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka tidak mau masuk Islam, tapi tidak mau berperang juga, tapi tunduk kepada hukum Nabi. Nah, itu saja dia punya pilihan, ya kan? Sebagai apa? Sebagai apa namanya itu? Kafir dhimmi, ya. Sebagai orang dhimmi. Jadi mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau juga pergi berperang melawan Nabi, ya, tidak mau juga menyerang Nabi ketika dihukum, ya. Maka pilihannya tinggal satu. Ya, kembali kepada asal, yaitu hasil kesepakatan sebelumnya itu. Ya. Tapi sebelum mereka melaksanakan apa yang mereka inginkan itu, mereka ingin menjalin komunikasi dengan salah seorang halif mereka yang ada di kelompok kaum muslimin. Ingin berkomunikasi, bermusyawarah dengan seseorang yang menjadi halif. Halif mereka itu hanya teman, ya. Teman teman dalam perjanjian. La'allahum yata'arrafuna madza sayahillu bihim idza nazalu ala hukmi. Agar mereka mengetahui kalau kita tunduk kepada hukumnya Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi kepada kita, atau apa yang akan kita hadapi kalau kita kalau kita bersedia tunduk kepada hukumnya Nabi Muhammad. Maka mereka pun mengutus seorang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengusulkan kepada Nabi untuk mengutus kepada mereka Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah ini punya perjanjian halif, ya, perjanjian dengan orang Bani Quraidah. Dan harta dan anaknya Abu Lubabah juga ada di Bani Quraidah. Jadi anaknya Abu Lubabah itu tinggal di Bani Quraidah, dan di situ juga hartanya. Ya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyetujui itu. Jadi Nabi sudah tahu ini, mereka kalau ingin berunding, artinya mereka sudah kepayahan. Ya. Jadi kalau ada perang, siapa yang ingin berunding duluan itu biasanya yang sudah mau kalah. Itu yang
mengusulkan perundingan terlebih dahulu. Kalau yang menang biasanya tidak mengusulkan perundingan, ya kan? Kalau pasukan yang menang, ya, mereka ingin tuntaskan ini perang karena sudah menang, ya kan? Tapi biasanya orang yang ingin mengajukan perdamaian itu orang yang sudah sudah banyak berkorbannya, sudah banyak kerugiannya. Maka Nabi SAW melihat ketika Bani Quraidah mengutus orang ya, kepada beliau dan ingin berunding, berarti Nabi sudah mendapatkan gambaran bahwa mereka ini sudah pahit di dalam. Ya, tidak bisa kemana-mana, dikepung terus sama Nabi SAW. Ya, tapi mereka mengatakan kami ingin berunding dengan Abu Lubabah. Jadi Nabi pun mengutus Abu Lubabah sebagai delegasi untuk berunding. Ya. Maka ketika Abu Lubabah datang, falamma ra'ahu qama ilaihi rijal wa yahshan nisa wa sibyan yabkun fi wajhi. Maka ketika Abu Lubabah datang diutus sebagai delegasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkumpul. Dan mereka pun mencurahkan isi hati mereka sambil menangis, mengungkapkan bagaimana mereka menderita ketika dikepung oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka mengatakan qalu ay faradta lahu. Abu Lubabah kemudian melihat mereka ini dengan kasihan. Jadi kasihan dia melihat sudah begitu menderita kayaknya mereka ini, sampai menangis mengungkap apa yang terjadi atau mereka kesusahannya seperti apa. Dan mereka mengatakan, hai Abu Lubabah, apa pendapatmu kalau kami tunduk kepada hukumnya Nabi? Ya, kami tidak masuk Islam, tapi kami tunduk kepada hukumnya saja, atau kami ikut saja dia punya aturan, tapi tetap agamanya tidak berubah. Maka Abu Lubabah ini agak sedikit berlebihan, ya, sedikit berlebihan. Qala na'am wa asyara biyadihi ila qalbi yaqulu innahu tab. Thumma alima min fawri annahu qala Allah wa rasulahu famadha ala wajhi. Jadi Abu Lubabah ketika diajak berunding itu, dia lihat orang sudah setengah mati, orang sudah ingin tunduk kepada hukum Nabi. Dia bilang, kalian kalau tunduk kepada hukum Nabi cuma satu dia punya akibat. Dikasih begitu pilihan. Padahal Nabi tidak pernah bilang begitu. Ya, Nabi tidak pernah bilang begitu. Tapi Abu Lubabah mungkin karena terpengaruh atau emosi atau apa. Ya, dia bilang, kalian kalau mau menyerah, ya tinggal kesini saja. Ya, tidak ada alternatif lain kalau kalian menyerah. Tinggal itu. Asyara biyadihi ila alqi. Disembelih kan. Akibatnya tidak ada yang baik kan. Pokoknya selesai kalian kalau menyerah. Setelah dia bikin begitu, Abu Lubabah sadar. Dia merasa saya sudah mengkhianati Nabi dan mengkhianati Allah. Padahal tadi Nabi tidak mengutus saya bilang begitu. Diutuskan untuk bermusyawarah, untuk berunding kan. Ya, namanya orang berunding berarti harus ada dia punya saling menguntungkan. Ya. Tapi Abu Lubabah sudah terlanjur dia bilang. Maka dia alima min fawrihi annahu khana Allah wa rasul. Dia langsung sadar dan dia menyimpulkan bahwa saya sudah berkhianati Allah dan Rasul. Famadha ala wajhihi wa lam yarji ila Rasulillah. Karena dia tahu dia ini kan sebagai delegasi. Seharusnya kan dia
mengatakan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Dan Nabi itu kalau orang berunding, beliau terima orang berunding. Ya. Kalau orang minta damai, beliau terima bisa. Dan tidak ada itu perkataan orang yang berdamai harus dibunuh. Tidak ada perkataan. Tapi sudah berlebihan yang berubah. Maka ketika dia sadar, dia merasa sudah salah saya. Saya sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena itu dia tidak berani pulang. Ya. Dia tidak berani pulang dan dia tinggal di situ. Madha ala wajhi wa lam yarji ila Rasulullah SAW. Jadi Nabi mengutus delegasi, tapi delegasinya tidak pulang-pulang. Apa ini? Hasilnya delegasi ini berunding apa? Ya. Maka Nabi pun SAW pulang, ya, pulang ke Madinah. Karena tunggu delegasi tidak pulang-pulang di delegasi ini diajak berunding. Ya. Dan Abu Lubabah pun takut mau pulang, ya, takut menghadap kepada Nabi karena dia berunding tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh Nabi. Ya, radhiyallahu taala. Tapi kemudian sudah beberapa hari setelah itu dia baru berani pulang ke Madinah. Dan dia langsung pergi ke masjid. Ya. Dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia pulang pergi ke masjid. Farabata nafsahu bisariyatil masjid. Maka dia mengikat dirinya di tiang masjid. Ya. Dia takut sama Nabi. Ya, siapa suruh bilang macam-macam. Tidak dipesan begitu, dia pesan begitu. Dia bilang begitu. Dia bilang cuma begitu saja, dia kasih kode isyarat. Dan orang sudah paham berarti. Kalau kita tuh orang Bani Quraidah berarti memahami bahwa tidak ada pilihan kita orang ini. Pokoknya binasa kita nanti. Ya, tidak ada pilihan yang betul. Ya. Yang pertama yang disebutkan oleh Ka'ab bin Asad itu tidak mungkin masuk Islam. Karena mereka benci Islam. Ya. Dan mereka tidak mau tunduk pada syariat. Yang kedua tidak mungkin. Yang ketiga tidak mungkin. Setelah mereka mau memilih yang keempat, ternyata Abu Lubabah bilang juga DP nasib tidak betul. Ya. Nasib kalian juga tidak akan selamat katanya. Pokoknya selesai. Hanya mereka tidak punya pilihan. Ya. Maka mereka pun berada dalam kesusahan yang makin susah. Dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepas kepungannya dan beliau pulang. Kemudian Abu Lubabah menyusul, tapi tidak berani bertemu dengan Rasul. Karena delegasi sudah berlebih, melampaui batas kewenangannya. Nah ini delegasi yang tidak layak dijadikan sebagai delegasi namanya delegasi. Karena dia terbawa oleh emosinya, Makanya menjadi delegasi itu harus harus cakap orang. Ya, harus orang yang cakap. Ya, cakap mengendalikan diri dan sebagainya. Ya. Wa halafa an la yuhillahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi. Wa annahu la yadkhula ardha Bani Quraidah abadan. Dan dia bersumpah dia tidak akan membuka ikatan dirinya itu. Pokoknya dia ikat dirinya di tiang dan dia bersumpah saya tidak membuka sampai Rasulullah sendiri yang buka dengan tangannya. Ya. Dan sumpah keduanya saya tidak akan lagi memasuki daerah Bani Quraidah. Yaitu sumpahnya Abu Lubabah ketika dia mengikat dirinya. Dia sudah merasa berdosa. Ya. Jadi dia ingin bertaubat. Namanya orang berdosa kan bertaubat. Salah. Dia mengaku salah. Mengaku salah karena sudah dipercaya jadi delegasi ternyata tidak memberikan hasil yang baik. Jadi dia merasa berdosa sekali dan merasa sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi inilah salah satu karakter para sahabat itu kalau berdosa cepat bertaubat. Segera bertaubat. Ya, mereka tidak akan terus menerus
di dalam kedurhakaan itu. Mereka cepat sadar dan cepat bertobat. Namanya manusia, pasti ada yang salah. Dan kesalahannya tentu penyebabnya banyak. Karena emosi, karena berbagai macam sebab. Tapi mereka ketika sadar cepat-cepat bertobat kepada Allah. Dan dia Abu Lubabah ini bertobat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan bahwa saya tidak membuka saya punya diri dari ikatan ini sampai Nabi membuka dengan tangannya. Artinya sampai Nabi ridho. Ya. Sampai Nabi ridho dan memaafkan dia baru merasa senang ya, untuk membuka ikatan tersebut. Maka kabar tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana qad istabta'ahu. Apa nih istabta'ahu? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda dia punya hukuman. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti biar dia di situ beberapa hari. Ya. Berapa hari dia ikat dirinya di situ, dia Nabi kasih dia. Dan Nabi kemudian bersabda, amma annahu law ja'ani lastaghfartu lahu. Amma idza qad fa'ala ma fa'al fama ana billadzi utliquhu min makani hatta yatuba Allahu alaihi. Nabi mengatakan kalau dia datang kepada saya dan dia minta maaf, maka saya akan maafkan dan saya akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengharapkan Abu Lubabah ini datang menghadap. Ya. Karena Nabi kan pemimpinnya yang mengutus beliau ketika berunding. Ya. Otomatis yang namanya delegasi dia harus melaporkan kepada siapa yang mengirim dia, seharusnya begitu. Apapun hasilnya merugikan atau menguntungkan, sebagai delegasi harus lapor dulu. Jangan membuat keputusan sendiri. Ya, kalau Abu Lubabah kan dia sudah buat keputusan sendiri. Karena itu dia merasa bersalah. Tapi setelah dia merasa bersalah, dia takut menghadap Nabi. Nah, inilah dia punya kesalahan. Nabi bilang kalau dia menghadap sama saya, langsung minta maaf. Sudah, tidak apa-apa, saya maafkan. Tapi kalau dia sudah melakukan apa yang dilakukan dan dia sudah memutuskan seperti itu, maka saya tidak akan melepaskan dia sampai Allah menerima taubatnya. Jadi Rasulullah kasih biar dia terikat di tiang masjid. Wa bi raghmi ma asyara ilaihi Abu Lubabah qararat Quraidah nuzula ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kana istita'at lil yahudi an yatahammalu al-qisar at-tawil li tawaffur al-mawad al-ghidaiyah wal miyah wal abari wa mana'at al-husul. Wa li'anna al-muslimin kanu yuqasuna al-barda al-qaris wal ju' al-shadid wa hum fil 'arab مع شدة التعب الذي اعتراه لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب إلا أن حرب قريظة كانت حرب أقصاد فقد قذف الله في قلوبهم رعب وأخذت معنوياتهم تنهار وبلغ هذه الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير الأوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنا. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلم الأنصاري وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم خلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا. Ya. Kemudian walaupun
Abu Lubabah sudah memberikan isyarat seperti yang tadi, ya, bahwa mereka akan dieksekusi kalau menyerah, ya. Tapi Bani Quraidah, ya, tetap mengambil keputusan yang nomor 4 itu, yaitu tunduk dan menyerah kepada Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya, ya, orang Bani Quraidah ini sebenarnya masih mampu bertahan. Kalau mereka mau bertahan, masih mampu bertahan. Ya. Kenapa? Karena di tempat mereka itu bekalnya cukup. Ya. Al-Ghidaiyah, Waldiyah, ya. Air cukup, Al-Abar, ya. Abar itu hanya sumur-sumur masih banyak, dan benteng mereka masih kuat. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati mereka rasa. Padahal kalau dilihat dibandingkan dengan posisi kaum muslimin, sebenarnya posisi kaum muslimin juga tidak menguntungkan. Karena mereka akan berada di luar benteng. Ya. Kalau di luar benteng itu kan otomatis orang tinggal di bawah langit, tidak pakai atap apa segala. Paling dengan tenda-tenda saja. Nah, kalau cuma tenda-tenda kan itu sebenarnya beresiko juga, kena dingin, ya, apa semua. Apalagi kaum muslimin sudah capek sekali dari perang Ahzab, bersambung terus, belum istirahat. Ya. Nah, sebenarnya dari sisi posisi kalau berperang, kalau Bani Quraidah itu memang berani. Ya. Kalau mereka memang berani seperti kata bin Asad itu, kalau mereka memang berani berperang, nah, bisa jadi lain dia punya cerita atau lain dia punya akhir. Tapi karena mereka ini penakut, walaupun posisi mereka lebih menguntungkan dari si bekal masih banyak, ya, benteng masih kuat, air minum masih banyak dan lain sebagainya, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah kasih masuk dalam hatinya rasa takut dan khawatir, sudah selesai. Berarti mentalnya hancur duluan. Nah, kalau pasukan sudah hancur mentalnya, biar menguntungkan posisi dia sudah tidak berpikir begitu, dia sudah pusing. Ya. Wa akhadat ma'nawiyatum tanha. Jadi mental mereka sudah runtuh. Wa balagha hadzal inhiyaru ila nihayat antaqadama Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awwam wa sahha Ali ya katibatal iman wallahi la adzuqannahu wa la adzuqanna madza Hamzah aw la aftahanna hisna. Ya. Kemudian Ali dan Zubair bin Awwam maju, ya, dan mengatakan kepada kaum beriman, ya, karena Ali kan diberikan wewenang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa bendera, artinya dia boleh mengomando, pasukan. Maka Ali pun maju ditemani oleh Zubair bin Awwam, dan Ali mengatakan, wahai sekalian kaum mukminin, ya, saya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzah, atau saya akan membuka benteng tersebut. Artinya dia siap mati. Saya mati atau saya buka pintu benteng. Dua saja dia punya pilihan. Saya maju, berusaha untuk membuka benteng tersebut, walaupun saya akan menyusul Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia punya paman. Hamzah kan pamannya Ali, karena Hamzah juga pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ali sudah teriak seperti itu, ya, mereka makin. Nah, Ali ini kan sudah terkenal di beberapa peperangan, duel-duel dengan pasukan musuh tidak pernah kalah dia. Ya. Yang terakhir dia membunuh pasukan Ahzab itu, ya. Abdul bin Hud al-Yaqub. Nah, sekarang juga dia bilang, daripada kita mengepung terus tidak ada hasilnya, kita mau serang saja di benteng.
kita buka saja. Walaupun untuk membuka itu kita harus mati. Ya, dia bilang saya akan merasakan apa yang dirasakan oleh Hamzah atau saya bisa membuka pintu. Maka Bani Quraidah makin gentar. Akhirnya mereka cepat-cepat mengutus utusan dan menyatakan takluk, menyerah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena mereka menyerah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk i'tiqad. I'tiqad itu apa? Mengikat atau memborgol yang laki-laki diborgol. Fawada'at al-quyud fi aydihim wa tahta israfi Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah al-Ansari yang dulu juga berjasa pada perang Bani Qainuqa. Ya. Ini orang Ansar. Maka Rasulullah mengatakan, Muhammad bin Maslamah, kau bertanggung jawab untuk menahan laki-laki. Jadi diikat semua laki-laki. Kemudian anak-anak dan perempuan dipisahkan, disimpan di tempat yang berbeda. Kemudian berkata orang-orang Aus kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa ma qad alim, wa hum khulafa'u ikhwanina al-Khazraj, wa haula'i mawalina fa ahsin fi. Maka Bani Aus mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika perang Bani Qainuqa yang memberikan keputusan kepada Bani Qainuqa adalah orang Khazraj. Karena orang Khazraj punya perjanjian dengan Bani Qainuqa. Maka kami kaum Aus ini punya perjanjian dengan Bani Quraidah. Maka sebagaimana engkau berbuat baik kepada Bani Qainuqa, maka sebaiknya engkau berbuat baik juga kepada mereka ini. Jadi orang Aus, Bani Aus itu mengusulkan kepada Nabi untuk memberikan keputusan yang baik, yang adil lah kepada Bani Quraidah. Karena ini bagaimanapun halif khulafa mawalina, kata orang-orang Aus, mawalina. Mereka ini orang yang punya hubungan dengan kami. Ini begitulah orang Arab dulu. Ketika mereka punya halif, punya hubungan sumpah, maka mereka akan ingat terus itu hubungan sumpahnya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum. Apakah kalian ridha kalau saya memberikan usulan bahwa yang memutuskan memutuskan apa yang akan didapatkan oleh Bani Quraidah ini adalah pemimpin kalian, orang Aus. Qalu bala. Mereka mengatakan begitu, kalau begitu kami ridha ya Rasul. Jadi Rasulullah mengatakan, fadzaka ila Sa'ad bin Mu'adz. Kalau begitu saya percayakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Rasulullah tidak memberikan keputusan kepada Bani Quraidah. Beliau hanya mengatakan bahwa yang memutuskan perkaranya Bani Quraidah adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi nanti tergantung apa yang diputuskan Sa'ad bin Mu'adz, berarti itulah keputusannya. Qalu qad radina. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami setuju. Farsala ila Sa'ad bin Mu'adz wa kana fil Madinah. Lam yakhruj ma'ahu lil jarh alladhi kana asaba akhilah fi ma'rakatil ahzab. Fa'arkaba himaran wa ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu yaquluna wa hum kanafai. Ya Sa'ad, ajmil fi mawalika fa'asin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hakamaka lituhsina fi wa huwa sakitun la yarji'u ilayhi syai'an. Falamma aktsaru alayhi qala laqad ana li Sa'din an la ta'khudhu fillahi lawmata laim. Falamma sami'u dzalika minhu raja'a ba'dhum ila al-Madinah fana'a ilayhim al-qawm.
Walamma intaha Sa'd ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis sahabah qumu ila sayyidikum. Falamma anzalahu qalu ya Sa'd inna haula'il qaum qad nazalu ala hukmi. Qala wa hukmi nafidun alayhi. Qalu na'am. Qala wa 'alal muslimin. Qalu na'am. Qala wa 'ala man hahuna wa a'rada biwajhihi wa asyara ila nahiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu wa ta'ziman. Qala na'am alayhi. Qala fa inni ahfu bihim an yuqtal rijal wa tusabbad dariyah wa tuqsamul amwal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka orang-orang Aus itu sudah ridho bahwa Sa'd yang akan menjadi hakim, Rasulullah pun mengutus seseorang pergi menjemput Sa'd. Karena Sa'd tidak ikut dalam penghukuman, ya. Karena dia terluka ketika perang Ahzab itu sudah kita sebut. Maka dia pun dijemput, maka dia pun dinaikkan ke kuda dan diajak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sampai bukan kuda, himar, dinaikkan keledainya, diangkat dia, didudukkan di keledainya baru dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sampai di hadapan Rasulullah, maka orang-orang Aus mengatakan, wahai Sa'd, ya, ajmil fi mawalina, fa ahsin fihim. Berbuat baiklah kepada mawalina, orang-orang yang punya hubungan sumpah denganmu, yaitu orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah SAW telah menunjuk kamu sebagai hakim untuk mengadili mereka. Wa huwa sakitun la yarji ilaihi syai'an. Dan dia diam saja. Jadi saat ini ketika dituntut oleh kaumnya untuk memberikan hukum yang sesuai, dia cuma diam. Sampai mereka kemudian banyak berbicara dan Sa'd mengatakan laqad ana li Sa'd an la ta'khudhu fillahi laumata aw laumatul lahi. Sa'd mengatakan sudah saatnya Sa'd berbicara. Dan Sa'd, kata beliau, tidak boleh takut ketika menghukumi seseorang atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak mau terpengaruh kepada siapa, dan termasuk kepada kaumnya. Jadi hakim itu tidak boleh terpengaruh dengan kata orang. Jadi hakim itu punya hak untuk memutuskan. Karena saya diberikan hak untuk memutuskan, maka saya yang punya hak. Dan ketika saya sudah memutuskan, maka saya tidak takut kepada celaan orang yang tidak setuju dengan apa yang saya putuskan. Karena ini sudah diberikan kepercayaan. Ya. Maka ketika mereka mendengar itu, orang-orang Aus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sa'd bin Mu'adz, ya. Raja'a ba'dhum ila al-Madinah fana'a ilaihi. Ya. Maka sebagian orang Aus itu pulang ke Madinah dan mereka bersedih. Ya. Artinya tidak ada harapan untuk menyelamatkan Bani Quraidah. Karena saat sudah bilang begitu, dia sudah tidak takut kepada siapapun. Kalau dia sudah memutuskan atas nama Allah. Dan saat pun kembali ke Madinah, walamma tahsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis sahabah qumu ila sayyidikum. Ketika saat sudah sampai di hadapan Nabi memerintahkan kepada orang-orang Ansar atau Aus, beliau mengatakan qumu ila sayyidikum. Hormatilah pemimpin kalian. Berdirilah menyambut pemimpin kalian. Jadi Rasulullah memerintahkan mereka berdiri menyambut kedatangannya Sa'd bin Mu'adz. Jadi dia disambut sebagai seorang pemimpin dan seorang hakim yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma anzaluhu qalu ya Sa'd inna haula'il qaum qad nazalu ala hukmi. Ya. Ketika Sa'd sudah turun dari keledainya,
maka mereka mengatakan, wahai Sa'ad, sungguhnya orang-orang ini, Bani Quraidah ini, sudah tunduk kepada hukum yang kamu putuskan. Ya. Maka Sa'ad mengatakan, wa hukmi nafidun alaihim, ya. Apakah hukum yang akan saya putuskan yang akan berlaku untuk mereka? Kaum muslim mengatakan, na'am, iya. Wa alal muslimin, dan berlaku juga untuk kepada kaum muslimin. Kaum muslim mengatakan, iya. Artinya, kalau saya memutuskan apapun yang saya putuskan, semua harus setuju. Ya. Tidak boleh ada yang ganggu gugat. Namanya putusan hakim itu kan tidak boleh diganggu gugat. Entah orang senang atau tidak, yang penting hakim sudah memutuskan seperti itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki, atau istilahnya sekarang itu sesuai dengan subjektivitas hakimnya. Nah, maka saat mengatakan apakah ini akan berlaku kepada semuanya, kepada Bani Quraidah, kepada orang Aus, kepada kaum muslimin, mereka mengatakan iya. Tsumma qala wa ala man hahuna wa a'rada biwajhi wa asyara ila nahiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu wa ta'dhim. Maka saat pun mengatakan, karena di sini ada Rasulullah, dia tidak apa? Tidak enak. Dia segan. Dia bilang, apakah kalau saya menghukum ini berlaku juga untuk orang yang ada di sini? Sambil melihat kepada Rasulullah dengan apa? Dengan penghormatan. Karena beliau meminta persetujuan juga kepada Nabi. Apakah kalau saya menghukum ini Nabi setuju atau tidak? Nabi mengatakan, qala na'am wa alayhi. Iya wahai Sa'ad, hukummu itu berlaku juga untuk saya. Maka Sa'ad mengatakan, fa inni ahkamu fihim an yuqtal rijal wa tusabba ad-dariyah wa tuqsamu al-amr. Saya memutuskan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa laki-laki dieksekusi, ya, dan perempuan dijadikan sebagai budak, ya, dan harta mereka akan dijadikan sebagai harta ghanimah yang akan dibagikan kepada kaum muslimin. Jadi itu keputusannya sah. Ya. Faqala Rasulullah SAW, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawat. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamu telah memberikan hukuman, ya, dengan hukum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Ya, artinya apa yang diputuskan oleh Sa'ad itu sudah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah keputusan terakhirnya. Maka semua laki-laki dari Bani Quraidah itu dieksekusi, ya. Dan wanita-wanita mereka dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai sebagai budak. Nah, itulah hukum perang zaman dahulu. Ya. Hukum perang zaman dahulu yang kalah jadi dijadikan budak. Dan harta mereka dijadikan sebagai ghanimah. Ya, sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Ya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana